Kalau ada orang di antara kaum muslimin begitu pagi-pagi dalam hatinya nggak punya niat sedikit pun untuk menjalimi orang siapapun, maka apa yang didapatkan olehnya? Ghufira lahu ma janah, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua, waman asbaha, juga siapa yang berada di pagi hari, yanwi, berniat, nusratal mazlum, berniat menolong orang-orang yang dizolimi, wa qada'i hajatil muslim, dan berniat memenuhi kebutuhan saudaranya, kanat lahu ka'ajratin, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrurah. Masya Allah. Bapak-bapak, majelis duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini melanjutkan kajian kitab Nashwaihul Ibad. Yang hari ini kita akan melanjutkan masih dalam bab yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Kata Nabi, siapa yang di pagi hari tidak punya niat menjolimi, menyakiti hati siapapun, ala ahadin ghufira lahu ma janah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi kita, kalau ada orang di antara kaum muslimin begitu pagi-pagi dalam hatinya nggak punya niat sedikit pun untuk menjalimi orang siapapun, maka apa yang didapatkan olehnya? Ghufira lahu ma janah, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua, waman asbaha, juga siapa yang berada di pagi hari, yanwi, berniat, nusratal mazlum, berniat menolong orang-orang yang dizolimi, wa qada'i hajatil muslim, dan berniat memenuhi kebutuhan saudaranya, kanat lahu ka'ajratin, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrurah. Masya Allah, enak banget itu. Jadi pagi hari kita, satu tadi ya, nggak punya niat menzolimi orang. Yang kedua, di pagi hari kita juga punya rasa peduli, empati kepada saudara seiman, seakidah, dan seluruh umat manusia. Pagi-pagi hari itu, bahkan kita udah menceklis, ntar nih saya bantuin si ini, bantuin sini, bantuin sini, bantuin sini. Bagi yang mampu dengan uangnya, bagi yang mampu dengan perkataan, ya. Tapi yang jelasnya pagi hari, kalau ada ini pada diri orang beriman, maka dia mendapatkan ka'ajarin hajjatin mabrurah, seperti mendapatkan haji mabrurah. Mungkin sekilas qaul Nabi ini kita sedikit kurang memahami. Kok cuman segitu doang langsung dapat pahala haji mabrurah? Tapi yang perlu saya jelaskan di sini, yang pertama, orang bisa seperti ini nggak seorang sembarangan gitu. Ya, bukan orang sembarangan. Kalau di dalam Islam itu, kalau kita lihat tingkatan-tingkatan pola berpikir manusia itu kan ada 7. Jadi kalau yang ini nih, paling tidak dia ini sudah di level 3. Orang-orang yang kemudian punya peduli dan empati kepada orang lain, bukan dirinya ya, bukan keluarga. Kalau keluarga kita sih mah udah wajib lah ya, itu mah udah kudu, udah harus. Ini yang dibicarakan pagi hari, dia udah mikirin tuh, gimana nih Pak Hamdan di bawah nih, ya enggak, buka toko apa gimana, gitu, mikirin saudara yang lain. Nah, orang-orang yang punya pikiran seperti ini mah, itu levelnya dalam Islam udah tinggi, gitu. Jadi nggak rendah itu. Nih saya ingin membacakan ya, ini belum pernah saya sampaikan di majelis duha ini. Ini sangat menarik. Jadi level tingkat berpikir manusia itu ada 7 tingkatan. Yang pertama, ini mudah-mudahan jadi iktibar kepada kita. Orang itu memiliki tingkat level berpikir pertama ketika dia mendapatkan gelar-gelar akademik. Contoh, apa kalau sekarang? SPDI, SAG, tuh guru kita tuh SAG, MPD,
doktor. Di dalam Islam, bahkan sampai profesor, di dalam Islam, gelar-gelar itu baru hanya sekedar menjelaskan kalau orang tersebut bisa melewati garis sebagaimana pola pikir yang dijalankan oleh makhluk Allah yang lain. Atau dalam bahasa yang lain, orang kalau mendapatkan gelar-gelar akademik itu, dia satu tingkat lebih atas daripada hewan dan binatang. Insinyur, SPD, MPD, doktor dan seterusnya. Apa buktinya? Buktinya di dalam Islam itu kan kalau misalnya orang punya ilmu, itu kan derajatnya tinggi sekali. Tadi kan kalau dia sudah punya gelar kan udah pasti punya ilmu ya. Nggak mungkin dia nggak punya ilmu tapi dapat gelar. Tapi ada kali ya, ada dapat gelar tapi nggak punya ilmu. Tapi ada punya ilmu juga nggak dapat gelar. Ya, kebolak-balik. Nah, maka Islam merumuskan itu, menjelaskan itu supaya nggak bias, supaya nggak abu-abu. Artinya di dalam Islam tadi apa yang kita sampaikan tadi itu, gelar-gelar yang disematkan kepada orang-orang tadi itu, kepada individu-individu muslim tadi itu belum tentu mengukuhkan dirinya sebagai orang yang alim. Gitu. Atau dalam bahasa yang sederhananya, orang kalau punya gelar doktor misalnya, belum tentu dia itu termasuk manusia yang paling banyak ilmunya dalam pandangan Islam. Sebab kalau dalam pandangan Islam, orang dikatakan banyak ilmunya itu adalah apa yang dikatakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Malam yazdad ilman, walam yazdad juhdan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah takutnya, enggak bertambah taatnya, enggak bertambah juhudnya, enggak bertambah waroknya, maka orang yang bertambah ilmunya itu, apa kata Rasulullah di sisi Allah? Lam yazdad minallahi illa bu'dan, kecuali dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas. Artinya orang punya ilmu belum tentu kemudian dia punya posisi atau makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu. Maka tadi yang pertama mendapatkan gelar-gelar akademik, gelar-gelar tadi itu. Karena gelar itu kan dari manusia. Makanya di zaman dulu kita bingung juga. Gelar para sahabat itu apa? Gelar Imam Syafi'i apa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani apa gelarnya? Apakah doktor? Enggak ada gelarnya. Ya. Gelar-gelar itu baru nanti pada abad-abad pertengahan. Ketika pola pendidikan global itu dicetuskan, lalu kemudian melengkapi daripada pola pendidikan itu, disematkanlah gelar-gelar itu. Bahkan Masya Allah ya, ini buat saya sebenarnya ini merinding gitu ya. Kenapa? Orang kalau misalnya nih, orang kalau sudah punya ilmu, ini perbandingannya nih. Orang kalau sudah punya ilmu, tapi tadi ilmunya tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, itu di dalam Islam bukan hanya tercela, bukan hanya hina. Kan kalau misalnya kita lihat begini bahasanya, kalau ada orang jahat di kampung kita, kejahatan yang dilakukan manusia sekarang ini apa yang paling, yang sampai kita itu nyebutin dia itu, waduh ini Masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi kita nyebutin itu saking badungnya dia itu, saking jahatnya, saking banyaknya perbuatan jahat yang dilakukan sama dia itu. Kadang-kadang manusia, waduh itu malah lebih parah dari anjing misalnya gitu. Apa perbuatannya? Misalnya kalau ada orang misalnya na'udzubillah di kampung kita, dia kerjanya setiap hari, yang pertama nipu, yang kedua membunuh, yang ketiga memperkosa anak kecil, memperkosa istri orang, memperkosa laki-laki. Wah itu kita nyebutin dia gimana tuh? Iya, yang pantas gitu buat dia tuh. Kenapa berarti? Dajjal ya, Masya Allah itu Dajjal. Lah itu komplit banget itu dia dosanya tuh. Tapi Masya Allah ya, di dalam Al-Quran sebesar apapun dosa yang dilakukan manusia, Allah tidak pernah menggelari itu dengan sebutan-sebutan tadi. Hewan, binatang, nggak pernah Allah sebutkan. Tapi ini yang membuat saya juga selalu merinding. Makanya saya terus gitu ya, dekat-dekat dengan orang soleh supaya takut tergelincir. Tapi ada satu pelaku dosa di dalam Al-Quran yang oleh Al-Quran sendiri
menyebutkan gelar orang itu asu alias anjing. Jadi Al-Quran menganjingkan dia karena dosa yang dia lakukan. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah apa yang dalam surah Al-A'raf, walaqad wala in syi'na biha la rafa'nahu walakinnahu akhlada ilal ardi famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Ayat ini menjadi bukti nyata kalau ada orang umat manusia kaum muslimin, ini ulama ini. Ulama yang ngerti ilmu, tahu tentang Allah, tahu tentang akhirat, tahu tentang neraka, tahu tentang surga, tahu tentang azab, tapi dalam kehidupan sehari-harinya justru bertentangan dengan apa yang dia tahu. Itu orang kata Allah, pamasaluhu kamasalil kalbi, seperti anjing. Nah, jadi kita jangan bangga dulu punya gelar. Mohon maaf. Dalam pandangan Islam. Beda kalau dalam pandangan yang lain, ya kan? Ini saya menyampaikan dalam pandangan Islam. Artinya tadi mendapatkan gelar-gelar akademik tadi tidak lantas otomatis menjadikan dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu ilmu dia itu diamalkan apa tidak. Jadi ini penyebutannya ini hampir seluruh ulama tafsir sama pendapatnya, itu adalah dinisbatkan kepada Bal'am bin Ba'ura itu. Wala in syi'na la rafa'nahu biha. Apa kata Allah? Sebenarnya kalau kami ingin, kami hendak bisa menyelamatkan dia waktu itu. Cuman kenapa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Apa itu? Karena Bal'am bin Ba'ura dan Bal'am setelahnya sampai abad ini, kenapa dia enggak mau diselamatkan? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Karena begitu kuat cintanya kepada dunia. Jadi gravitasi bumi itu menarik dia ke dalam. Maka dia tenggelam dalam bumi itu. Nggak bisa keangkat lagi. Ini iktibar kata mufassir, jangan sampai kita karena cinta dunia melupakan jati diri kita sebagai hamba Allah. Memang ini khusus untuk para alim, orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan, terutama alim ulama. Ini bahaya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan banyak ya, banyak ulama-ulama yang menukar hukum Allah gara-gara uang, menukar hukum Allah gara-gara jabatan, menukar hukum Allah gara-gara kepentingan, menukar hukum Allah gara-gara partai, menukar hukum Allah gara-gara golongan, kelompok dan seterusnya. Orang-orang inilah yang disebutkan oleh Allah, dan seluruh ulama tafsir sepakat itu adalah orang-orang pamasaluhu kamasalil kalbi, seperti anjing. Na'udzubillah waladzim. Nah itu. Jadi oleh karena itu level berpikir itu tidak membuat kita lantas bangga dulu. Kalau dia alim terus kemudian tunduk, yakhshallahu min ibadihil ulama, takut kepada Allah. Nah inilah yang kita kejar-kejar tuh, ya. Ini yang kita kejar-kejar tuh. Kalau bahasa orang dulu mah, makanya kalau kita berguru zaman dulu, kadang kita nangkring gitu di depan pintu guru, kagak keluar-keluar itu guru. Tapi murid yang ngerti diam baik, sabar. Tapi memang ya ulama-ulama seperti itu susah nyarinya gitu. Susah nyarinya, Masya Allah. Kalau di sini kan guru kita ya, almarhum Kiai Mukhtar. Saya sih dapat cerita aja gitu ya. Tapi dari cerita-cerita yang saya dapat ya, betapa beliau itu Masya Allah, yakhshallahu min ibadil ulama, semua tunduk kepada beliau. Bukan karena beliau hebat, tapi Allah tanamkan rasa segan kepada manusia, kepada beliau. Hebatnya apa? Hebatnya nggak punya jabatan, gitu kan? Tapi begitulah Allah memuliakan hambanya. Itulah yang didapatkan seorang ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Nah, tapi kalau sebaliknya, walaupun mungkin dalam beberapa dekade dia dielu-elukan, tapi lihat nanti kata Allah, dia akan tersungkur hina. Orang-orang ulama-ulama tadi yang punya ilmu tadi akan tersungkur hina pada akhirnya bila dia mengkhianati ilmunya. Kemudian yang kedua, orang itu naik di atasnya lagi adalah ketika dia mampu memikirkan solusi-solusi yang baru. Nah, ini tipe yang kedua nih. Belum sampai yang tadi tuh, ya. Ketika seorang muslim punya
punya kepribadian dalam kehidupan sehari-harinya itu selalu bisa memikirkan solusi-solusi yang baru, terutama untuk dirinya. Kan ada orang itu dalam hidup ini dia masalah apa aja gitu, pasti ngeluh gitu. Dia nggak bisa mencari solusi, otaknya langsung buntu. Apa nih masalahnya nih? Apa solusinya? Nggak bisa dia cari solusi. Lalu karena dia tidak bisa mencari solusi, walhasil bagaimana? Maka masalah itu dia umbar ke permukaan sehingga semua orang akan tahu. Jadi orang yang punya kepribadian yang kuat itu di dalam Islam adalah di atas tadi tuh, di atas mendapatkan gelar akademik, ketika dia mampu memikirkan solusi-solusi yang baru. Sampah nih misalnya nih udah berserakan. Itu. Jadi ini berlaku untuk level individu, kepala keluarga, ya tentunya apalagi para pejabat, pastinya harusnya. Nah, di sini kan kata Rasulullah, kalau pagi hari dia udah punya pikiran seperti itu, lalu kemudian dia menginspirasi, lalu dia kemudian setiap hari itu. Ini tapi yang dimaksud di sini jangan kita pahami hanya dengan uang. Tapi semangat spirit yang dimiliki orang tersebut, pagi hari dia tidak punya niat menjalimi menyakiti hati orang lain, dan pagi hari dia sudah punya program, progres, siapa nih yang saya bantu hari ini. Ada nggak orang yang begitu? Jarang, Pak, jarang. Nah itu makanya kata ulama, kalau ada orang Islam seperti itu, level tingkat berpikirnya udah tinggi banget itu. Jadi pagi hari tadi yang saya sampaikan, kalau dia sih keluarganya udahlah, yang namanya kewajiban kan. Cuman ini orang lain yang dipikirin sama dia, dilihatin sama dia. Siapa yang kurang, siapa yang sakit, siapa yang meninggal, siapa yang butuh ini, siapa yang butuh itu. Meskipun kadang-kadang dia nggak punya kemampuan untuk menutupi itu, tapi dia pikirkan. Makanya dalam Islam doa yang pertama kita apa? Itu diajarkan Nabi. Allahumma ansur ikhwananal muslimin wa ikhwananal mu'minin bi kulli makan. Jangan minta doa kita dulu. Karena dalam Islam itu doa yang kita panjatkan itu kalau kita doakan orang lain, maka malaikat pun mengaminkan, dia juga ya Allah bagi. Begitu. Jadi dalam Islam itu prinsipnya kita mendoakan saudara kita dulu, baru kita. Karena doa kita kepada saudara kita itu juga doa kita kepada diri kita sendiri. Ad-du'a'u inda zuhril ghaib. Doa yang terbaik itu kata Rasulullah, doa yang kita lantunkan di tengah malam, yang orang kita doakan itu nggak tahu. Contoh misalnya, tadi malam saya berdoa, ya Allah ya Rahman, berikanlah kemudahan kepada Pak Haji Erlin untuk naik haji lagi. Diam-diam saya malam, ya Allah, muluskanlah bisnis Pak Haji Didin. Saya doa malam tuh. Tapi saya nggak ngasih tahu, diam-diam. Itu doa yang hebat kata Rasulullah. Diam-diam. Orangnya pun nggak tahu. Jadi bukan berarti kita doa malam terus ketemu siang, Pak Haji, tadi malam saya doain Pak Haji, ntar kalau jebol jangan lupa ya persennya. Enggak begitu. Kalau begitu enggak itu. Ini inda zuhril ghaib. Doa yang orang itu tidak tahu kita mendoakan dia. Masya Allah. Pernah nggak kita begitu? Jadi Syekh Nawawi mengutip hadis Nabi itu ada. Jadi kalau kita mau mengupgrade kualitas kita di hadapan Allah, ini seperti itu. Belum yang jujur-jujuran baik, ya kan? Nah makanya saya mengingatkan kita semua, paling tidak dengan Allahumma ansur ikhwanal muslimin, udah gugur tuh. Allah udah menetap kita. Oh ini orang ternyata peduli kok sama saudaranya yang lain. Begitu Pak. Jangan lupa itu Pak. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mu'minin. Jangan lupa. Kalau kita makan berdoa paling kita, keluarga, anak-anak gitu ya. Nah, tapi nggak tahu rumus yang tadi tuh. Padahal kalau kita mendoakan orang lain, kembalinya juga ke kita. Yang ketiga, orang tersebut ya mampu menginspirasi orang lain untuk berbuat. Ini lebih tinggi lagi nih. Kalau tadi dia sudah memikirkan nasib saudaranya yang susah, yang lemah, dipikirkan sama dia. Tapi ada yang ketiga lebih tinggi lagi orang itu. Siapa itu? Mereka itu adalah yang kesehariannya menginspirasi saudara yang lain untuk berbuat tanpa dibayar. Untuk berbuat apa? Ya tentunya yang utama adalah untuk memperjuangkan agama ini. Jadi kalau kita misalnya udah di posisi itu, oh udah berbahagia deh, ya selamat itu mah. Tinggal mempertahankan aja. Ada nggak orang dalam hidupnya nggak ada punya peduli sama sekali sama agama ini? Nggak ada peduli sama sekali sama.
Banyak lah ya. Mudah-mudahan kita tidak menunjuk tidak menunjuk hidung orang lain, tapi yang kita tunjuk diri kita sendiri. Tapi ada manusia dalam kehidupannya ini tidak pernah ada pedulinya terhadap agama ini. Orang mau nggak sholat kayak mau apa kayak bodoh amat. Malah sekarang kan ada fobia dakwah kan. Artinya kalau kita menegur saudara kita, padahal niatnya benar tulus gitu, tapi seringkali disalahartikan. Lu dulu benerin dah, begitu ya. Lu dulu benerin kita, ya kan? Apalagi mohon maaf, notabene si penyampai itu dalam status sosial rendah. Aduh, nggak bertenaga dah udah, nggak ada tenaganya udah. Ibaratnya main main panahan udah talinya udah kendor aja udah nggak nyampe udah. Tapi kalau dia yang menyampaikan itu status sosialnya tinggi, ini masih didengar nih, meskipun didengar di tempat itu doang. Ya, tapi pasti didengar. Ya, ini kan fakta ya, masya Allah. Nah, saya kemarin malam, saya kan ngisi kajian di Cibinong. Nih sama Herin saksi nih, lewat di depan itu. Saya lihat di situ orang antri. Apa itu Her? Saya bilang, roti Pak Ustadz. Loh, hebat banget itu roti sampai antri begitu mengular. Lagi diskon 45%. Lagi diskon 45%, roti ditungguin berjam-jam. Masya Allah. Ini kalau kita panggil Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, taklim di masjid, kagak ada yang datang. Roti diskon 45%, ngantri. Terus Pak, kita berangkat jam berapa? Jam 5-an ya, setengah 5. Pulang jam 9, masih ngantri, lebih panjang lagi ngantri. La haula wala. Roti Pak. Saya sendiri mohon maaf ya, malu saya ngelihatnya. Ya Allah ya Rahman, timbang gara-gara roti ngantri tuh bermalam-malam di situ. Nyamuk-nyamukan biarin, nggak apa-apa ditepuk. Begitulah kita kalau untuk materi itu, la haula wala quwwata illa billah. Coba sholat ke masjid 10 menit nggak punya waktu. Ini apa ya maksudnya itu, betapa manusia hari ini, masya Allah ya. Ini empati aja sebenarnya ya. Ini spirit aja untuk apa ya, buat kita gitu. Bukan berarti kita mengatakan mereka itu yang antri itu lebih, belum tentu juga kita lebih mulia dari mereka kan. Cuman dalam kondisi itu sebegitu hebatnya manusia itu berbuat gara-gara materi. Beli bukan gratis, beli cuman diskon 45%. Holland Bakri ya kagak pernah dirasain kali sama dia. Kalau beli 100% kan mahal mungkin ya. Diskon 45% kapan lagi katanya. Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Bukan latah, tapi fenomena ini selalu terjadi kok. Di mana-mana selalu terjadi. Jangankan roti deh, ya. Teh apa tuh? Teh tarik aja Jumat berkah kan ada tuh. Dari 4.000 jadi 2.000. Itu juga mengular itu. Ngantri juga itu. Masya Allah. Makanya ini memang nih saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada ustadz-ustadz yang kaya. Ya, ustadz-ustadz yang kaya tuh. Dan memang dia mau berkorban. Itu. Saya berdoa ada tuh, ya. Kayak Habib Munjir Pak, almarhum. Itu saya saksi di Kebayoran Lama itu. Dulu banget, ingat banget itu dulu karena mertua di situ dulu. Saya sekitar sekilo lah dari tempat beliau tuh. Itu apa Pak Ji? Awal-awalnya dulu membentuk majelis Rasulullah. Setiap orang datang dikasih 20.000. 20.000. Enggak lama, cuma setahun 2 tahun. Wow, puluhan ribu. Terus dikasih sama dia 20.000. Udah besar, udah banyak, udah doyan, baru nggak dikasih lagi. Begitu. Makanya memang perlunya ini ustadz ini. Jadi orang kaya. Cuman kalau ngelihat ustadznya nggak kaya, support dah tuh yang kaya. Begitu caranya. Jangan diam baik kan gitu. Nah, ini kan namanya kerjasama dalam menegakkan agama ini. Karena kita udah bahas tuh emang tuh masalah kaya ini bukan masalah pintar apa enggak, masalah urat. Ya enggak? Masalah urat kalau udah urat kaya mang aduh, jual apa baik laku ya. Jual rongsokan juga jadi mutiara gitu. Jadi kita harus saling menyokong begitu. Masya Allah. Nah, saya pengen gitu kalau misalnya majelis 2 nih, siapa yang hadir nanti dikasih apa namanya? Ya sembako lah gitu ya. Sembako, minyak goreng, Indomie, beras 5 kilo gitu. Enggak apa-apa.
nggak apa-apa dulu biar begitu. Walaupun orang datang gara-gara itu, biarin dulu pertama, nggak apa-apa kata Habib Munjir mah. Tapi kan nanti kalau dia udah tahu, ini kan masalahnya orang nggak berkesempatan mendengarkan ilmu. Dan memang dia nggak mau. Bagaimana caranya supaya dia mau? Supaya sampai hidayah kepada dirinya. Maka kita usahakan tuh. Karena memang sekarang adalah bahasanya bahasa uang, bahasa materi, maka kita harus merangkul umat dengan materi. Begitu harus. Bagaimana Nabi Musa, Nabi Isa, sesuai dengan zamannya. Kebetulan zaman kita ini memang zaman materi, Datuk. Materi dipertuhankan. Jadi memang juru-juru dakwah ini mestinya ya tadi. Cuman kalau juru dakwahnya memang nggak kaya-kaya, ya udah Datuk ya, yang kaya support tuh, kasih tiang. Yang kerja sama gitu ya. Masya Allah. Itu saya asli, saya lihat tuh tadi malam tuh, la haula wala quwwata. Coba kalau saya ngebayangin tuh, saya bilang sama Syeri, coba kalau taklim begini ya sampai antri, saya bilang. Cuman nggak ada. Belum kita ketemu fenomenanya antri taklim tuh, la haula wala quwwata. Belum. Kalau zaman dulu kan udah pernah yang kita sampaikan tuh, emang zaman dulu sih udah begitu. Sampai ada yang nitip sorban buat booking tempat kan. Karena memang zaman dulu tuh ya manusia di saat itu ya semua begitu punya pemahaman yang sempurna terhadap pentingnya ilmu. Makanya mereka kalau takut telat tuh titip sorban. Jadi sorban kalau diletakin udah nggak boleh lagi orang di situ gitu. Nah sekarang ini nih kosong melompong kan. Ya mudah-mudahan. Kita sih nggak menyalahkan siapa-siapa. Cuman ini kita yang Allah takdirkan memahami akan ilmu ini, ya udah deh ya kita bekerja sama. Mudah-mudahan ke depan tadi ya agnia, para asatis, kemudian para pejabat, unsur masyarakat dan selainnya itu bisa kerjasama untuk menegakkan agama ini. Kalau sudah tahu mah enak, udah enak, nggak pakai di halo-halo ini udah datang langsung, ya. Tuh. Sama dengan tadi tuh roti tadi siapa coba? Paling cuma mulut ke mulut kan, pada datang. Nah oleh karena itu inilah biar kita ada 4 lagi, insya Allah pertemuan berikutnya. Segini aja, takutnya kalau diterusin kebanyakan jadi lupa, ya. Jadi segini aja dulu 3 supaya yang 3 ini kita ingat, ya. Nanti sisanya 4 lagi insya Allah. Kalau umur panjang, kita sehat walafiat. Walafu minkum, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.